Jadi dari narasumber yang pertama ini, tadi saya pribadi setelah menyaksikan atau mendengarkan paparan dari Bu Siwi, banyak sekali dalam tanda kutip tamparan. Tamparan bagi kita sebagai orang tua maupun pendidik. Sudah tahu gadget itu berbahaya, tapi tetap kita berikan. Nah, kita juga harus bertanya pada diri kita, sudahkah kita jadi role model yang baik untuk anak-anak kita? Karena sebenarnya mereka itu secara tidak langsung meniru dari kita, dari keluarga, first school-nya mereka. Nah, Ibu Bapak, wah sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom chat dan ingin bertanya secara langsung, tapi sabar, tenang dulu. Masih ada satu narasumber lagi yang akan memberikan pemaparan materi, yaitu dari Bapak Nur Irfanuddin, salah satu guru inovatif, inspiratif di SDIT MTA Sukoharjo. Nanti beliau lebih memaparkan mengenai best practice yang beliau lakukan selama menjadi guru untuk menghadapi generasi alfa. Sebelum masuk ke pemateri, saya bacakan dulu kurikulum vitae dari Bapak Nur Irfanuddin. Nama lengkap beliau adalah Nur Irfanuddin SPD. Beliau lahir di Sragen 14 November 1992, masih termasuk generasi milenials. Nah, sekarang beliau tinggal di RT 15 Masaran Sragen, status berkeluarga, kemudian kesibukan beliau saat ini, selain menjadi guru di SDIT MTA Sukoharjo, beliau juga aktif sebagai Ketua Bidang Kurikulum FKLPK MTA Pusat, kemudian Ketua Bidang Pendidikan Pemuda MTA Sragen, kemudian tim redaksi reporter majalah Be Smart, dan kemudian Ketua Komite KB Barokah Pilang. Luar biasa sekali. Aktif di berbagai ini dunia pendidikan dan non-pendidikan juga. Sebelumnya kita sapa dulu Bapak Nur Irfanuddin. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik, Ibu Sri? Jelas, terima kasih Pak. Bapak, kesempatan untuk memaparkan materi nanti 30 menit. Monggo Pak, kami persilahkan. Terima kasih Saudari Moderator Ibu Sri Mujiwanti atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi bertatap maya, walaupun mungkin ruangan kita sempit, tetapi kita bisa menjangkau dari berbagai tempat, dari berbagai penjuru di Indonesia. Selanjutnya, tentu tidak sebelum melangkah ke materi, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya dari Ibu Rektor, Ibu Dr. Farida Nugraheni MHum, kemudian Bapak Dekan FKIP Univet, Bapak Dr. Andes Tony Harsan MH, selanjutnya juga Ibu Koordinator PPG Univet, Ibu Dr. Mukti Widayati MHum, selanjutnya adalah Ibu Koordinator Bidang PGSD Univet, Ibu Paramita Purbosari SPD MPD, yang tentunya semua beliau melalui semua stakeholder yang ada mendukung acara pada pagi siang hari ini. Baik, saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya,
tadi sudah banyak disampaikan oleh narasumber pertama, Ibu Siwi, terkait dengan generasi alfa. Bagaimana generasi alfa itu, kemudian tantangannya, kemudian apa yang bisa kita perbuat, apa yang dalam kondisi seperti ini kita bisa apa sebagai orang tua, kita sebagai guru, itu yang bisa kita lakukan itu apa seperti itu. Setelah tadi kita melihat beliau memaparkan berbagai fakta, berbagai teori terkait dengan generasi alfa dan tantangannya. Kemudian pada kesempatan hari ini izinkan kami untuk lebih mendalami, mengajak Bapak Ibu semua berdiskusi terkait desain pembelajaran yang bisa kita implementasikan dalam kondisi seperti ini. Bapak Ibu semuanya, generasi alfa itu sangat erat dengan teknologi. Bahkan memang disebut generasi alfa karena memang dari sejak lahirnya itu sudah mengenal internet. Bahkan tadi disampaikan sebelum lahir pun sudah dikenalkan dengan teknologi internet atau teknologi komunikasi informasi. Kemudian bagaimana kita menghadapinya, bagaimana dipersulit lagi dengan kondisi pandemi seperti ini. Namun demikian, pandemi justru menurut saya ini membawa seperti dua mata uang ya. Di sisi lain itu membukakan jalan kita untuk memulai mendidik, menyesuaikan diri dengan peserta didik kita yang sudah memasuki generasi alfa. Di sisi lain, kita seolah tergagap, terengah-engah mengikuti kondisi yang ada seperti ini. Jadi dua sisi mata uang ini perlu kita bedah, perlu kita siapkan, kita perlu hadapi dengan sebaik mungkin. Baik Bapak Ibu semuanya, izinkan kami untuk share screen. Baik, apakah sudah bisa dilihat Bapak Ibu semuanya? Ibu Sri? Proses, Pak. Oh, proses. Tidak. Belum kelihatan. Belum. Sekarang, Pak. Belum. Sekarang? Sudah. Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih. Sudah kelihatan, Pak. Oke, terima kasih. Seperti tadi yang disampaikan bahwasanya posisi generasi alfa itu ada di sini. Tadi sudah banyak disinggung ya. Yang lahir di antara 2011 sampai 2020. Maka dari itu anak-anak yang lahir pada medio ini sudah memasuki generasi alfa. Tentu anak-anak yang mungkin sekarang kelas SD, SMP awal itu sudah masuk di generasi alfa. Kemudian tadi juga sudah disinggung yang masalah ini tentu berbeda karakter satu sama lain, satu generasi dengan generasi yang lain. Tentu kita tidak akan membandingkan, tetapi kita perlu belajar berbagai karakteristik dari berbagai generasi ini. Kemudian perlu kita ulas sedikit tentang ciri-ciri generasi alfa, walaupun tadi sudah banyak disampaikan oleh narasumber satu. Generasi alfa yang memiliki kecenderungan praktis, kemudian cinta kebebasan, tidak mau diatur secara kaku, kemudian percaya diri. Maksudnya percaya diri ini, generasi ini itu lebih percaya diri mengaktualisasikan kemampuannya apapun itu
di lingkungan sekitarnya, mulai dari lingkungan sekitar sampai di media sosial. Bahkan ini menjadi titik yang seperti bumerang juga untuk kita. Misalnya dengan dengan konten yang tidak terlalu sopan, misalnya menjadi viral, kemudian melakukan apapun yang penting viral. Seperti hari-hari kita di status WhatsApp kita, di Instagram kita, itu sudah berseliweran anak-anak kecil itu melakukan sesuatu yang mungkin belum pantas, bahkan tidak pantas untuk siapapun, dilakukan demi konten, demi viral, demi pengakuan atas perilakunya itu. Kemudian memiliki keinginan besar untuk mendapatkan pengakuan, ini berkaitan erat dengan tadi. Kemudian jauh dari buku dan majalah, eranya adalah gambar dan video, maka dari itu kita lihat Instagram kita, status WhatsApp kita itu sudah dipenuhi dengan TikTok, video pendek, dan seperti itu. Jauh dari buku dan majalah. Kemudian terbiasa dengan digital dan teknologi informasi. Ini tadi juga sudah disampaikan oleh narasumber satu yang kebetulan sama. Namun kita perlu merefresh kembali bahwasanya merefleksi diri sejauh mana kita sebagai guru itu bisa menghadapi generasi ini dengan baik. Apakah hanya sebatas menggugurkan kewajiban, saya sudah ngajar, saya sudah menyampaikan tugas, selesai, atau ada panggilan jiwa yang lebih untuk mendidik generasi-generasi yang akan datang. Kemudian tantangan orang tua sangat banyak. Tentu orang tua sekarang sudah orang tua yang sudah milenial juga, kebanyakan ya, misalnya sudah masuk generasi-generasi milenial yang sudah punya anak, itu orang tuanya pun juga istilahnya mengalami tantangan yang cukup berarti seperti itu. Misalnya orang tua sekarang misalnya ada komplain dengan sekolah, itu juga langsung dengan sengaja nge-share di WhatsApp dan sebagainya, tidak secara japri dan sebagainya, karena memang alam lingkungan sekitarnya mempengaruhi untuk melakukan hal itu. Dan mungkin ini juga tidak kita sadari. Misalnya kita memutar lagu-lagu yang mohon maaf khusus untuk orang-orang dewasa. Tetapi kita lihat sekarang mulai anak sebelum TK, SD itu sudah mengenal lagu-lagu tentang percintaan. Nah, siapa yang mendengarkan mereka, yang memperdengarkan lagu-lagu itu kepada mereka kalau bukan kita? Kalau mereka bisa sendiri, dari mana aksesnya kalau kita tidak berikan? Kan seperti itu. Oleh karena itu, tantangan yang semakin berat ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita sebagai guru maupun sebagai orang tua. Kemudian kita memasuki yang lebih esensi, Bapak Ibu semuanya, desain pembelajaran untuk generasi alfa. Saya melihat dari 3 aspek. Yang pertama harus bisa menjawab dan disesuaikan dengan karakteristik generasi alfa. Misalnya, anak-anak kita itu daya juangnya itu sedikit kurang. Pengennya yang instan-instan. Nah, bagaimana pembelajaran kita untuk anak yang seperti ini? Tetapi di sisi lain, anak-anak juga punya kecenderungan atau kemauan, keinginan untuk lebih terkenal, pengakuan atas dirinya. Nah, ini kita bisa match-kan. Misalnya dengan cara kita buat kesepakatan. Kita buat semacam peraturan, anak melakukan ini, dan kita juga memberi apresiasi. Apresiasinya menurut saya juga tidak sulit-sulit juga. Misalnya setiap pekerjaannya, kita beri apresiasi. Apapun bentuknya,
asal itu pekerjaannya dilakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, kita beri apresiasi. Cukup kita posting di status WhatsApp kita, diberi caption, luar biasa Ananda Nijma misalnya sudah menyelesaikan tugas ini dengan baik. Selain anaknya, kita juga sentuh orang tuanya. Kita juga beri apresiasi kepada ayah bundanya. Kita beri selamat, kita beri ucapan terima kasih, kita posting juga. Nah, dengan seperti ini orang tua juga akan merasa dihormati, dihargai, dan mendukung dengan apa yang Bapak Ibu guru berikan kepada anak-anak kita. Ya, hal ini sudah beberapa kali kami laksanakan dan alhamdulillah orang tua menerima dengan baik sehingga mereka mendukung apa yang Bapak Ibu guru berikan kepada anak-anak mereka. Begitu ya. Jadi apresiasi ini sangat penting di masa sekarang. Jadi kita gunakan media sosial untuk mengumbar apresiasi untuk anak-anak, untuk ayah bunda di rumah yang sudah mendampingi dan sebagainya. Selanjutnya adalah mempertimbangkan kondisi yang saat ini masih dalam masa pandemi. Mungkin di luar pandemi kita bisa mendidik anak-anak untuk bermain secara kolaboratif dengan teman yang lain, kemudian outbound, life skill yang lain bisa kita laksanakan untuk mendidik generasi alpha ini. Namun kondisi pandemi seperti ini, bagaimana kita mendidik generasi alpha yang punya karakteristik yang berbeda mungkin dengan kita atau generasi-generasi sebelumnya. Nah, hal seperti ini perlu diperhatikan. Tujuannya kita lihat dulu. Misalnya kita ingin anak tetap punya daya atau kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang lain, maka kita bisa ajak orang tua untuk kerjasama. Ya, misalnya kita ajak orang di tugas-tugas kita, di pembelajaran kita itu selalu mencantumkan orang tua. Misalnya bersama orang tua Ananda mengerjakan proyek ini, membuat produk ini dengan langkah-langkah yang sudah kita berikan seperti itu. Sehingga nanti anak juga terlatih untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan orang lain. Kemudian di situ kita menanamkan sikap-sikap sosial, berempati seperti itu. Di masa pandemi kita adakan penggalangan dana sekecil apapun, kita mencoba untuk saling merasakan beban orang lain. Di lingkungan kelas, misalnya ada saudara-saudara kita, anak-anak kita yang terpapar atau harus isoman seperti itu, kita penggalangan dana, pengucapan doa sebelum memulai pertemuan, kita doakan dulu, kita sapa dulu. Nah, itu merupakan sudah mempertimbangkan kondisi yang seperti saat ini. Kemudian tujuan pendidikan bahwasanya bertumbuh pada karakter, tidak hanya pada pengetahuan saja. Jadi konten yang kita kirim, materi pembelajaran yang kita kirim, itu harus kita desain learning by doing. Sehingga menanamkan karakter, tidak hanya mengerjakan soal, tidak hanya mengerjakan kuis. Bisa saja yang mengerjakan orang tua. Kita tidak pernah tahu. Namun ketika itu dilakukan dengan langkah-langkah yang jelas, misalnya kita mendesain LKPD, lembar kerja peserta didik, yang di situ menuntunkan tahap per tahap, kemudian merekamnya dalam bentuk video maupun foto, mungkin tidak 100%, tetapi tetap bisa menyentuh nilai-nilai karakter yang ada. Misalnya proyek untuk membuat hiasan atau gambar imajinatif, mulai dari pencarian ide, pengumpulan bahan dan sebagainya itu kita susun, kemudian kita minta orang tua bersama anak untuk mengerjakan proyek tersebut. Baik, kemudian selanjutnya prinsip pembelajarannya di dalam era generasi alpha
dan juga dalam masa pandemi, maka yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, the first adalah keselamatan adalah utama. Ini mungkin bisa menutup semuanya ya. Misalnya kita pengen tatap muka dan sebagainya, tetapi ketika sudah berhadapan dengan keselamatan, tentu kita harus bisa lebih bersabar lagi. Kondisi pandemi seperti ini membatasi mobilitas kita untuk bertemu, untuk tatap muka secara langsung, maka keselamatan itu adalah penting untuk semuanya. Kemudian pengalaman belajar yang bermakna dan tidak membebani. Bagaimana dengan belajar itu anak melakukan sendiri, melaksanakan berbagai langkah pembelajaran itu sehingga mendapatkan pengalaman, mendapatkan pengetahuan yang bermakna sehingga benar-benar terbenam dalam pemikirannya. Kemudian tentang kecakapan hidup. Mulai dari sekecil apapun kita didik anak kita untuk belajar tentang kecakapan hidup. Alhamdulillah kebetulan kami sudah melakukannya dengan anak kami, walaupun belum 2 tahun, tetapi untuk melepas baju, kemudian menaruhnya di tempat pakaian kotor, itu sudah kami latih untuk itu. Kemudian makan sendiri. Mungkin ada yang tumpah. Kami sudah bersepakat, suami istri, ayah bunda bersepakat, nggak apa-apa, anak makan tumpah kotor, nggak apa-apa, ayah bundanya siap membersihkan. Lebih baik bersusah-susah di awal daripada nanti kita kesusahan mendidiknya ketika sudah dewasa. Tidak apa-apa kita sabar membersihkan, minum tumpah sudah hal yang biasa. Tetapi sedikit demi sedikit kita latih, kita beri pengetahuan dan sebagainya. Kita beri apresiasi, kita beri ucapan selamat, sudah bisa ini. Itu merupakan sesuatu yang penting. Apalagi kita anak-anak kita pembelajarannya banyak di rumah, sehingga kecakapan hidup perlu. Misalnya mulai kegiatan kita ingatkan membantu orang tua mencuci piring, menyapu. Orang tuanya suruh mengambil gambar, kirim ke walinya. Walinya cukup nge-share aja, diberi caption yang menarik. Alhamdulillah Ananda hebat, Zafran mau membantu orang tuanya menyapu halaman. Itu sudah memberikan rasa yang berbeda bagi anak-anak kita. Kemudian materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter, dan jenis kekhususan peserta didik. Jadi bagaimana kita mendesain pembelajaran itu bisa menyeluruh, tidak menegasikan satu sama lain, tidak menyekat antara satu konsep dengan konsep yang lain. Bagaimana pembelajaran itu kita desain berhubungan dengan yang lain sehingga merasa bermanfaat, anak merasa butuh tentang materi yang kita berikan. Kemudian aktivitas dan penugasan selama belajar dari rumah bervariasi. Tidak melulu melihat materi dalam bentuk video. Bisa juga dengan platform kuis online. Bisa juga dengan apresiasi diri, aktualisasi diri dengan proyek, misalnya melakukan kegiatan apapun itu yang bermanfaat, yang sesuai dengan materi pembelajaran. Hal-hal yang bermanfaat, mungkin membantu orang tua, mungkin berkarya, mungkin sekedar bagaimana dia berkreasi, seperti itu. Kemudian hasil belajar peserta didik selama belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru tanpa diharuskan memberi skor nilai kuantitatif. Ini tentu mungkin menjadi semacam pertentangan gitu ya. Bagaimana guru harus menilai ketika dihadapkan harus kualitatif, tidak harus scoring dan sebagainya. Nah, tentu ini tadi kembali ke poin nomor 5, harus bervariasi tadi. Mungkin di satu saat kita melakukan penilaian dengan scoring untuk tetap mengadakan daya juang sungguh-sungguh dalam belajar, tetapi di sisi lain kita seimbangkan dengan refreshing, dengan kegiatan-kegiatan yang menarik.
Kemudian mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dan orang tua wali murid. Ini penting sekali Bapak Ibu semuanya, bagaimana di awal kita harus selalu berkomunikasi dengan orang tua, kesepakatan. Mohon maaf Bapak Ibu, di sekolah kita itu tujuannya seperti ini, materinya seperti ini, cakupannya seperti ini, visi misinya seperti ini. Kita adakan kesepakatan. Bapak Ibu sudah mempercayakan kami untuk mendidik. Kemudian dari pihak sekolah juga mengatakan sekolah percaya juga sama orang tua di rumah. Nah, pendidikan itu kan terdiri dari 3 pusat pendidikan, dari sekolah, masyarakat, dan lingkungan keluarga atau orang tua. Nah, semuanya harus seimbang. Tidak semuanya dibebankan ke sekolah, tidak juga semuanya dibebankan orang tua, tetapi melalui porsinya masing-masing. Maka dari itu semuanya harus berkolaborasi dengan baik satu sama lain. Kemudian dalam pelaksanaannya kita ada 2 hal yang mungkin di era digital seperti ini bisa kita laksanakan. Satu, menggunakan platform LMS, ada banyak, Google Classroom, Psikologi, Edmodo, Rumah Belajar, dan lain sebagainya. Tentu Bapak Ibu semua sudah familiar. Kemudian sebagai sinkronusnya, kita bisa menggunakan platform telekonferensi, misalnya Zoom, Google Meet, WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya, bisa kita gunakan untuk telekonferensi. Yang bisa kita lakukan untuk menyapa anak-anak kita. Alhamdulillah, cerita berbagi saja, kami di SD TMTA Sukoharjo ada program unggulan kami, yaitu murojaah online atau mengulang-ulang hafalan baik hadis, doa, surat-surat pendek, juz amma, juz 29, 28 itu melalui Google Meet maupun Zoom. Ini kita lakukan periode misalnya 1 minggu 2 kali, 1 kali, 3 kali sesuai dengan kesepakatan dengan orang tua. Dengan seperti ini anak merasa tersentuh, diperhatikan. Misalnya true story saja, ada anak ketika meeting ditanya sama gurunya, Mbak Siva misalnya, Mbak Siva sudah sholat belum? Oh belum Us. Nah besoknya lagi ketika mau meeting, pasti cerita dari orang tuanya itu selalu minta untuk sholat dulu, karena nanti ditanya ustadz atau ustadzahnya sudah sholat atau belum. Nah, interaksi yang seperti inilah yang kita butuhkan di generasi alfa seperti saat ini. Hal-hal yang seperti ini yang bisa kita upayakan ketika kita belum bisa tatap muka secara penuh. Jadi sentuh hatinya sesuai keinginannya. Kita tahu generasi alfa itu pengen diakui, pengen terkenal, pengen viral dan sebagainya. Kita akomodir itu. Tetapi kita juga menggunakan pendekatan kesepakatan-kesepakatan, rule-rule yang boleh, yang tidak. Kalau seperti ini dapat seperti ini, reward and punishment juga harus tetap dijalankan. Nah, kemudian dalam pelaksanaan kita juga perlu melakukan istilahnya persiapan-persiapan, mulai dari aplikasi, kemudian hal-hal yang perlu kita lakukan sehingga meminimalisir dampak negatif dari pembelajaran yang kita desain. Misalnya ada kesepakatan bahwa gadget hanya digunakan untuk pembelajaran. Kemudian gadget boleh main, boleh, tapi mainnya yang ini, yang tidak ada konten yang negatif dalam jangka waktu sekian menit dan lain sebagainya. Kemudian bicarakan juga dengan mengenai bahaya online, mulai dari radiasi, kemudian bahaya hoax, bahaya pornografi dan lain sebagainya. Nah, ini perlu menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian orang tua sebagai generasi milenial, mungkin kita milenial ke atas ya, harus juga tahu ke depan anak kita mau jadi apa. Mungkin
Dan ini terus story, kami menanya anak-anak kami di sekolahan, itu sudah banyak yang pekerjaan yang diinginkan. Kalau mungkin kita dulu itu ketika ditanya pekerjaan, pengen jadi apa, pengen jadi dokter, pengen jadi polisi, seperti itu. Tetapi kalau kita tanya anak-anak sekarang, pengen jadi apa? Content creator. Pengen jadi apa? Pengen YouTuber. Pengen jadi apa? Pengen jadi gamers. Nah, orang tua juga harus melek literasinya tentang akan hal ini, tentang gamenya anak-anak, istilah mabar, istilah yang ada di game-game online, Mobile Legends-nya bagaimana, Free Fire-nya bagaimana, orang tua harus tahu, ya, sehingga kita bisa mengontrol. Nah, berbagai pekerjaan yang menjanjikan ini juga perlu kita siapkan dari sekarang, gitu ya. Jadi dengan desain pembelajaran yang bisa mengarahkan karakter sehingga bisa meraih masa depan yang lebih baik. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya kira cukup dari saya. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, mulai dari stakeholder semua yang ada di Univet Bantara Sukoharjo, teman-teman satu angkatan Daljab 2 kelas 4 yang mungkin kita belum pernah bertemu secara langsung, tetapi hati kita terpaut begitu erat sebagai satu saudara. Inilah generasi kita untuk menghadapi generasi alfa. Mungkin teknologi boleh maju berkembang secepat apapun, tetapi rasa kasih sayang kita kepada anak-anak kita yang tetap akan dibutuhkan untuk anak-anak kita untuk meraih generasi emas yang akan datang. Baik, terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Mari kita diskusi, mari kita cari kesepakatan untuk kebaikan bersama kita. Terima kasih Ibu Sri Pujiwati. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Mujiwanti bisa di-unmute dulu mungkin. Belum terdengar, Bu. Belum terdengar, Bu. Halo Bapak Ibu. Sudah. Ampun Ibu. Oke. Saya lepas saja headsetnya, ini lebih bisa. Oke, Bapak Nur Irfanuddin, terima kasih atas pemaparannya, luar biasa sekali. Tadi yang paling saya ingat dari pemaparan Bapak adalah lebih baik kita susah sekarang daripada nanti ketika anak-anak kita sudah besar, itu susahnya akan berkali-kali lipat, betul sekali. Tapi sayangnya, kadangkala saya menemui, mungkin saya sendiri sebagai pendidik, kadang kalau anak melakukan kesalahan, kita sudah seperti menahan ingin mencela gitu bahasa kasarnya. Bapak Ibu, sesi pemaparan sudah selesai. Waktunya kita membuka sesi diskusi atau tanya jawab. Termin pertama nanti akan ada 3 penanya. Tadi sudah masuk beberapa pertanyaan banyak sekali di chat. Akan saya bacakan dulu. Ini tadi ada pertanyaan dari Ibu Indriaswati, kemudian dari SD Sumur Boto Jepon Kabupaten Blora, kemudian juga dari Bu Nurna Lasah, kemudian Bu Maharani, Bu Mutmainah. Kalau boleh saya rangkum pertanyaannya, ini untuk Bu Siwi, bagaimana caranya Bu, ini keluhan anak-anak mereka, anak didik mereka atau anak mereka sendiri itu sudah terlanjur kecanduan gadget, sehingga ketika dilarang untuk bermain gadget yang ada anaknya nangis, atau bahkan yang terparah tadi ada guru yang sampai diblok oleh muridnya sendiri karena mengingatkan untuk mengurangi bermain gadget. Itu pertanyaan untuk Bu Siwi. Kemudian nanti saya bacakan sekalian, kita tampung dulu 3 gitu ya. Kemudian ini untuk Pak Nur Irfanuddin, pertanyaan dari
Ibu Umi Mayangsari Blora. Bapak Nur Irfanuddin, bagaimana strategi untuk meningkatkan kemampuan dan kemampuan pendidik dan orang tua, terutama yang lahirnya itu jauh dari sebelum generasi alfa. Padahal sekarang kan anak didik kita belajarnya daring, tugas-tugasnya daring, terus butuh sekali pendampingan orang tua. Nah, kalau orang tua yang ini masih belum melek teknologi, bagaimana cara kita untuk memberikan pemahaman agar mereka mau belajar juga. Itu. Terus nanti pertanyaan yang ketiga ini bisa dijawab oleh Bu Siwi dan juga Pak Nur Irfanuddin. Nah, kira-kira tadi pertanyaannya dari Jambi kalau tidak salah. Pak Andi Mulyadi Sihombing. Nah, dari Universitas C. Pertanyaannya begini, generasi alfa itu pendidikannya, kita yang mendidik itu kebanyakan adalah generasi milenial. Apabila pola asuh atau pola didik yang kita terapkan untuk generasi alfa itu kita mengambil dari pola didik generasi milenial, kira-kira bagaimana? Dampaknya apa? Terutama untuk pendidikan karakternya itu. Kesempatan pertama untuk menjawab, monggo Bu Siwi. Ya, terima kasih Bu Sri Murjiwati yang tadi sudah memaparkan pertanyaannya. Jadi tadi saya juga sudah melihat sekilas di kolom chat ada beberapa pertanyaan yang hampir sama, begitu ya, terkait bagaimana cara mengatasi kecanduan anak yang sudah terlanjur menyukai gadget begitu ya. Oke, baik. Di sini saya akan mencoba menjawab terkait dengan berdasarkan pengalaman dari saya juga, dan juga berdasarkan dari cerita pengalaman rekan-rekan sejawat saya juga. Yang pertama adalah barangkali di sini bagaimana mengatasinya, yaitu dengan cara orang tua itu membuat aturan. Nah, di sini bagaimana membuat aturannya? Jadi kita sama seperti yang disampaikan Pak Nur tadi, kita jelaskan kepada anak didik kita, kepada anak kita, bahwasanya dengan kecanduan gadget seperti itu, dengan penggunaannya yang berlebihan, itu akan mengganggu motoriknya, mengganggu sosialnya, mengganggu kesehatan mata, mental, dan sebagainya. Sehingga hal itu akan menjadikan anak itu pertama itu pasti akan menyadari bahwa memang ternyata ada sisi negatif dari penggunaan gadget yang berlebihan. Nah, di sini kemudian orang tua itu memberikan aturan. Nah, aturan di sini itu berdasarkan dari perjanjian-perjanjian antara anak dengan orang tua. Dan kadang gini, kita juga harus memberikan kesepakatan antara ayah dengan ibunya, bapak dengan ibunya, suami dengan istri. Kesepakatan itu nanti harus jelas begitu, sehingga nanti ketika kesepakatan itu, aturan itu disampaikan ke anak, itu menjadi satu suara, sehingga anak itu akan mengerti bahwasanya memang aturan yang diberikan orang tuanya itu ya memang ya harus disepakati, harus dilakukan begitu. Itu untuk mengatasi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita bisa dengan mengalihkan perhatian anak. Nah, bagaimana cara mengalihkan perhatian anak? Itu kita bisa kok dengan cara mengajak melakukan kegiatan-kegiatan menyenangkan yang lain yang bisa kita lakukan di rumah maupun di luar rumah. Misalkan dengan mengajak bermain bersama, kemudian berkebun, berolahraga, mengajarkan keterampilan hidup seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian melibatkan anak-anak aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, ke psikomotornya mereka begitu. Kemudian ajak anak itu juga untuk beraktivitas seru, mengobrol, bercerita, mengajak bermain bersama, seperti itu. Sehingga itu akan mengalihkan perhatian anak terhadap gadget begitu. Kemudian yang ketiga adalah kita batasi akses penggunaannya. Nah, di sini jangan biarkan anak itu bisa mengakses semua fitur yang ada di HP-nya. Nah, kita harus batasi apa saja yang anak boleh akses. Misalkan
ketika mau menggunakan game, kebetulan anak saya itu juga bermain HP, Bapak Ibu. Saya tidak bilang bahwa anak saya tidak bermain HP. Anak saya bermain HP. Tetapi di HP-nya itu YouTube sekarang tidak ada. Saya tidak tahu bagaimana caranya bapaknya anak itu untuk menghilangkan, kemudian tidak bisa di-download lagi. Saya kurang tahu bagaimana caranya. Tapi sekarang sudah tidak bisa diakses anak. Tetapi dan sekarang anak itu hanya bisa mengakses game. Game itu yang hanya game-game, bukan game perang-perangan, itu bukan, tetapi game yang terkait dengan alat transportasi, mewarnai, berbahasa Inggris, menghitung, begitu, menghitung gambar, menghitung benda seperti itu. Jadi kita batasi akses penggunaannya, sehingga kita bisa tetap mengontrol apa saja yang anak bisa lakukan di HP. Begitu. Kemudian juga kita bisa sebagai yang tadi ya saya sampaikan ya, orang tua itu adalah role model pertama anak. Nah, jadi misalkan ketika kita mau melarang anak untuk tidak menggunakan HP, atau misalkan sudah waktunya tidur atau makan, kemudian atau belajar, anak itu masih bermain dengan HP-nya, asik dengan HP-nya, itu kita juga misalkan menegur, itu ya kita juga jangan terus melakukannya. Kita melarang anak, tetapi kita masih melakukan hal yang sama, itu juga sama saja. Karena apa? Anak itu peniru ulung. Jadi jangan sampai ketika kita sudah menyatakan A ke anak, itu jangan sampai kemudian kita melakukannya. Nah, ketika kita melarang A, kemudian kita melakukannya, itu nanti anak juga, kok ternyata orang tuanya juga tidak tegas, kok ternyata orang tuanya kok tidak seperti yang kok aku saja dilarang, kok ibunya enggak, seperti itu. Jadi jangan sampai. Jadi di sini harus orang tua itu sebagai contoh yang baik begitu. Kemudian di sini juga harus disiplin, kemudian konsisten juga dan tegas juga terhadap aturan ya, sama seperti yang tadi saya sampaikan di awal tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai ada perbedaan pendapat antara ayah dengan ibunya. Kemudian juga kita harus membuat kesepakatan dulu sehingga misalkan ketika anak itu boleh mengakses YouTube, ketika itu tuh sebagai sebuah bentuk reward begitu. Nah, kemudian juga harus mendisiplinkan waktunya. Misalkan boleh bermain tetapi harus misalkan di weekend saja atau ketika sudah mengerjakan tugas begitu. Kemudian juga barangkali yang terakhir adalah kita harus lebih banyak sebagai orang tua itu membersamai anak. Kita perbanyak waktu dengan anak sehingga apa? Nanti akan teralihkan. Anak tidak akan sebentar, mohon maaf, ada tamu sebentar. Oke, mohon maaf, ada tamu tadi sebentar. Ya, jadi yang terakhir tadi terkait dengan perbanyak waktu dengan anak. Jadi kita bisa kok mengajak anak itu untuk melakukan aktivitas bersama-sama, untuk mengerjakan pekerjaan rumah bersama-sama. Kemudian juga kita sering melibatkan anak, seperti yang tadi saya sampaikan di awal tadi, yang melibatkan anak dalam mengambil keputusan. Kemudian juga sering mengajak anak bercerita. Kemudian pokoknya intinya adalah sering membersamai itu, insya Allah nanti juga akan mengalihkan perhatian mereka ke anak yang sudah terlanjur kecanduan gadget. Barangkali itu Mbak yang bisa saya sampaikan terkait dengan soal yang pertama, pertanyaan yang pertama. Begitu ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Siwi. Nah, dari pertanyaan yang pertama tadi, saya garis bawahi bahwa ada buat aturan yang jelas untuk anak dalam menggunakan gadget, kemudian batasi akses, jadilah role model yang baik untuk anak, dan yang paling penting adalah membersamai anak. Karena anak itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah kasih sayang. Kadang-kala kita tidak sadar bahwa anak itu banyak bermain gadget karena kurang perhatian atau mungkin kesepian. Itu mungkin ya Bu. Iya. Semoga Bapak Ibu yang menjawab pertanyaan tadi terjawab.
Atau mungkin ini ya Bu, kalau misalnya anak tersebut sudah terlalu kecanduan, misalnya kan ada berita yang karena TikTok terus gerak-gerak terus itu nggak bisa diam. Nah, Iya, itu sampai terganggu kesehatan mentalnya, begitu ya. betul. Itu butuh tenaga khusus. Kita Iya, sebagai orang tua atau harus guru tidak bisa menangani melibatkan sendiri. psikiater, iya. Harus melibatkan psikiater. Terima kasih Bu Siwi. Selanjutnya pertanyaan kedua untuk Pak Irfanuddin tadi. Monggo Pak. Terima kasih. Akan kami singgung sedikit dari topik yang pertama juga. Kalau sama, cuman kita lebih ke implementasinya langsung. Saya sepakat untuk membuat tadi kesepakatan, janji dan lain sebagainya yang tentu kita harus juga mengikuti janji tersebut sesuai dengan konsisten dengan janji yang kita buat. Kemudian yang biasa kami lakukan juga itu adalah melakukan terapi sedikit demi sedikit. Misalnya kalau anak itu sudah kecanduan misalnya 1 hari itu 2 jam, oke, minggu pertama 2 jam kurang 1/4. Kemudian minggu kedua 2 jam 1,5 jam. Kemudian turun sampai 1 hari hanya 10 menit. Nah, ini alhamdulillah di sekolah kami karena ada berbagai masukan dari orang tua, karena anak zaman sekarang itu lebih mendengarkan gurunya daripada orang tuanya, alhamdulillah ini juga bisa berhasil. Salah satu cara yang bisa digunakan. Kemudian dari pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan bagaimana ketika orang tua anak-anak kita itu jauh dari sebelum milenial, misalnya mungkin masih ada orang tua yang di generasi X maupun Y yang mendidik anak-anak kecil. Nah, kalau di sekolah kami itu kita laksanakan orientasi pendampingan bagi orang tua. Jadi secara terbatas orang tuanya kita undang ke sekolah untuk kita beri orientasi pembelajaran yang akan kita lakukan itu seperti ini. Yang belum bisa Google Classroom, kita ajari. Yang belum bisa mencet link, kita ajari mencet link. Seperti itu. Jadi hal-hal kesepakatan sama orang tua dan sekolah, komunikasi sebaik mungkin apa yang bisa kita lakukan. Kalau orang tua maupun guru yang belum bisa melek teknologi, ya kita harus dididik, kita harus ajari mereka. Di sekolah kami juga seperti itu, mungkin tidak semuanya guru siap dengan pembelajaran daring dan sebagainya, tetapi kita berbagi. Yang bisa buat video bagus, beri contoh teman yang lain. Yang bisa buat media bagus, beri contoh, ajari, buat teamwork, buat panitia atau tim. Ini khusus. Jadi di kami di SDTMK Sukoharjo itu sudah tersistem. Oh, ini bagian tim IT. Ada guru ini pengen meeting dengan anak-anak, tinggal calling, kemudian disiapkan alatnya dan sebagainya, kita meeting. Nah, jadi sekali lagi kuncinya di komunikasi, kesepakatan. Kalau dengan orang tua sama, orang tua belum bisa ini, belum bisa mengoperasikan ini, kita ajari. Karena kalau orang tua nanti tidak bisa mendampingi belajar di rumah, maka sekolah akan kesulitan juga. Misalnya telat penugasannya dan sebagainya. Seperti itu. Kalau memang benar-benar mentok nggak bisa, nanti ada layanan khusus untuk istilahnya datang ke sekolahan. Misalnya sehari seminggu 2 kali atau 3 kali hanya guru dengan siswa yang tertentu itu. Tentu dalam satu kelompok tidak mungkin semuanya, pasti ada 1-2 yang perlu pendampingan itu. Kemudian yang terakhir terkait dengan pola asuh di era milenial, menurut saya kita lebih demokratis sebagai orang tua maupun guru, kita selalu mengajukan pilihan. Maka dari itu ketika kita bisa mengajukan pilihan, buat pilihan yang keduanya itu bagus. Misalnya yang selalu kami terapkan di rumah maupun di sekolahan, misalnya anak kami walaupun belum 2 tahun menumpahkan harus bisa ngelap. Pilihan yang kami ajukan, dilap sekarang atau nanti.
itu kan sama-sama nanti akhir endingnya akan ngelap juga, membersihkan juga. Maka dari itu kita beri pilihan yang dua-duanya itu bagus. Kalaupun 3 ya 3-3-nya bagus. Karena anak sekarang itu nggak mau harus saklek seperti ini, harus A, harus B. Maka dari itu kita yang punya wewenang untuk memberi pilihan, kita beri pilihan. Itu mungkin yang kecil. Yang sudah agak besar, kita ajak diskusi. Mas, Mbak, kalau kamu pengen seperti ini, kira-kira untungnya apa? Kita ajak berpikir. Insya Allah anak-anak kita sudah bisa untuk mempertimbangkan mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, mana yang merugikan, mana yang menguntungkan. Mungkin kita juga suatu saat akan kesulitan juga. Misalnya permasalahan true story dari anak kami kelas 6. Ketika ditanya, Mas, besok pengen jadi apa? Oh, saya pengen jadi atlet gamers. Ada. Tapi nyatanya kan juga ada perlombaan game online tingkat ASEAN. Dapat uang, dapat uang banyak. Terus kita bisa apa kalau mengatakan game untuk apa? Nyatanya dia bisa dapat uang. Tetapi dari situ kita ajarkan, Mas, kira-kira kalau bisa jadi atlet, itu sungguh-sungguh enggak dalam belajar, dalam melakukan sesuatu, dalam latihan itu? Pasti sungguh-sungguh. Dia oke, sisi sungguh-sungguh itu kita ambil. Kemudian dari sisi knowledge-nya, kira-kira atlet yang berlaga di game online se-Asia Tenggara misalnya, kalau tidak bisa bahasa Inggris, kira-kira bisa tidak? Nah, dari situ anak mau belajar bahasa Inggris. Matematika juga bisa kita tanteng seperti itu. Atlet internasional, kalau tidak bisa perkalian, kira-kira nanti penghasilannya bisa dikelabui sama lawannya enggak? Nah, pinter-pinternya guru, orang tua untuk mengolah kata-kata, mengolah pilihan-pilihan tadi, sehingga anak tetap mau berusaha keras. Mungkin dari saya, terima kasih Ibu Mujirati. Terima kasih Pak Irfanuddin. Luar biasa sekali jawabannya, aplikatif sekali, bisa kita terapkan untuk anak didik kita ataupun mungkin kepada anak kita sendiri di rumah. Jadi pertanyaan yang ketiga bisa dijawab oleh Ibu Siwi dan Pak Irfanuddin, mungkin jika ingin menambahi, yakni terkait kalau misalnya kita sebagai generasi milenials yang dididik dengan pola asuh dari orang tua kita dulu, kita terapkan untuk para generasi alfa, dalam tanda kutip ini adalah untuk masalah pendidikan karakternya ya, kira-kira cocok atau tidak? Monggo Bu Siwi. Oke, terima kasih Bu Sri Mujiwati atas pertanyaannya. Saya akan menjawab, nanti bisa ditambahkan oleh Pak Nur Irfanuddin ya. Baik, jadi bagaimana apabila generasi alfa itu pendidikannya itu berdasarkan dari pendidikan era milenial, menggunakan pendidikan di era milenial, begitu ya Mbak ya? Pendidikan di masa orang tuanya dulu ditanamkan. Oke. Oke, yang pertama adalah di sini kita sebagai pendidik, itu juga yang pertama adalah harus beradaptasi dengan teknologi tentunya ya, karena memang kita harus mengikuti pola zaman yang sekarang, begitu fenomena yang sekarang terjadi juga pun juga untuk pembelajaran daring yang saat ini kita lakukan. Jadi memang kita sebagai pendidik ya kita harus mulai beradaptasi dengan teknologinya, begitu. Nah, kemudian juga sebenarnya penanaman karakter apakah bisa dibawa, diterapkan, begitu saya rasa bisa. Jadi sebenarnya kan kita ketika menyusun perangkat pembelajaran itu kan sudah tergambar semua. Jadi pemerintah itu mulai tahun 2016-2017 itu kan sebenarnya sudah mencanangkan terkait dengan gerakan nasional revolusi mental, begitu ya. Dan itu kan sebenarnya PR besar juga buat kita yang terjun di lapangan untuk mengimplementasikan itu. Nah, itu sebaiknya juga kita berdasarkan dari apa yang kita peroleh, penanaman karakter yang kita peroleh dari orang tua kita dulu, begitu. Itu kita terapkan, kita bisa tanamkan ke anak, kita bisa menjadi role model yang baik ke anak, begitu. Jadi yang pertama kuncinya tadi adalah kita senantiasa harus selalu beradaptasi dengan teknologi yang sekarang,
karena memang sekarang eranya itu adalah eranya generasi alfa, begitu. Kemudian yang kedua adalah kita menerapkan PPK-nya, penguatan pendidikan karakternya, begitu. Monggo barangkali bisa ditambahkan Pak Nur Irfanuddin. Terima kasih. Ya, monggo Pak Irfan jika ingin menambah. Sedikit saja. Tentu saja bisa ya kita laksanakan. Memang kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kita tidak bisa tergunggung dengan zaman-zaman sebelumnya. Oleh karena itu kan kita dididik di PPG itu misalnya mendesain pembelajaran yang harus mencantumkan pendidikan karakter, kemudian harus dengan knowledge, harus dengan teknologi. Seperti itu yang mungkin kita bisa lakukan. Nah, tetapi di luar itu, sebagai orang tua tentu kita harus juga melek literasi tentang parenting atau mendidik anak sesuai dengan zamannya. Misal zaman sekarang kita tidak bisa mendikte A, B, C dan sebagainya, tetapi kita harus lebih demokratis, harus lebih welcome, harus lebih terbuka seperti itu. Tetapi kuncinya ketika kita bisa menguasai di pendidikan dasarnya, insya Allah ke atasnya akan lebih mudah. Tetapi kita dihadapkan kondisi seperti ini, orang tua kadang sudah lost, sehingga kita ada di generasi selanjutnya yang mungkin menjadikan agak berat. Tetapi sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat, itu bukan berarti tidak bisa. Pasti bisa, tapi dengan sedikit usaha lebih keras. Begitu Ibu Sri, terima kasih. Terima kasih Pak Irfanuddin. Semoga tadi penanyanya mengenai masalah ini bisa terjawab ya. Bahwasanya pola didik atau pola asuh yang diberikan orang tua kita dulu bisa kita aplikasikan ke anak didik kita atau ke putra-putri kita. Tapi dengan catatan kita juga harus menyesuaikan pada zaman dia atau zaman anak-anak gitu. Intinya sebagai orang tua kita harus mau belajar ya. Belajar sepanjang masa itu penting, apalagi yang memiliki anak-anak masih pada generasi alfa. Kita harus bisa lebih pintar dari mereka, jangan sampai kemampuan kita dalam digital itu kalah dari mereka. Tuh. Bapak Ibu, untuk sesi pertama selesai, ini ada sesi kedua lagi. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dilayangkan lewat chat. Nanti untuk menyemarakkan suasana, saya akan membuka pertanyaan secara langsung. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung nanti bisa raise hand dan panitia bisa menunjuk seperti itu. Apa Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang ingin bertanya secara langsung kepada narasumber? Monggo, saya persilahkan. Bisa raise hand. Untuk panitia bisa dibantu menunjuk jika ada peserta yang raise hand. Jika tidak, saya masuk ke pertanyaan yang dari chat tadi karena masih banyak. Ini pertanyaan dari Ibu Reni Kustanti. Nah, Ibu Reni Kustanti ini adalah ibu muda dengan 2 anak. Jadi anak yang pertama itu sudah mulai masuk ke sekolah PAUD atau TK tadi. Nah, masalahnya adalah ketika di sekolah tadi belajar secara daring, maksudnya anak beliau itu pasif, kalah dengan putra-putri yang lain. Karena alasannya kalau putra-putri yang lain itu sudah diperbolehkan orang tuanya main TikTok gitu. Jadi mereka lebih ekspresif. Kalau anak Bu Reni tadi istilahnya masih diberi batasan, belum boleh main TikTok. Tapi kok kalau diperhatikan, kok anak saya jadi pasif ya, kalah sama anak-anak yang lain. Inilah fenomena orang tua. Kalau anaknya tidak sama dengan anak-anak lain itu jadi kegalauan tersendiri. Mungkin dari Bu Siwi dan Pak Irfan bisa menjawab atau memberi masukan untuk Bu Reni mengenai masalah ini. Monggo Pak Irfan dulu. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya berbagi saja ya, bahwasanya memang yang fokus dididik era sekarang tidak hanya anaknya
saja, tapi orang tuanya juga harus dididik, harus tahu misalnya multiple intelligence, kemudian kecerdasan majemuk, itu harus tahu juga bahwasanya setiap, tadi juga disampaikan Ibu Siwi, bahwasanya setiap anak itu unik dengan kelebihan kekurangannya masing-masing. Bagaimana orang tua mengetahui kemudian mengapresiasi. Kemudian kalau saya ditanya apakah benar itu karena yang lain diperbolehkan TikTok kemudian jadi aktif, si anak saya tidak boleh TikTok sehingga pasif, tentu kita perlu pelajari lebih mendalam. Bahwasanya untuk aktif, saya yakin tidak hanya dengan TikTok, bisa. Ya, tidak hanya dengan TikTok. Misalnya dengan gerak dan sebagainya bisa, tidak harus TikTok. TikTok bukan harga mati lah menurut saya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya belum punya TikTok, nggak tahu ke depan ya, nggak tahu ke depan nanti kira-kira apakah diperlukan, apakah karena memang ada beberapa juga yang menggunakan TikTok untuk pembelajaran, maka perlu diskusi yang lebih panjang. Tapi kalau saya berpendapat tidak hanya dengan TikTok untuk bisa mengajak anak untuk bisa lebih aktif, ada masih banyak hal lain yang bisa kita gunakan, latihan fisik, kemudian motorik halus, motorik kasarnya kita bisa latih, tidak hanya dengan TikTok. Sekali lagi mungkin dari saya itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Irfan. Jadi tidak harus terus diberi izin TikTok ya. Monggo Bu Siwi lengkapi jawabannya. Iya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan Pak Nur juga ya. Pun juga saya sampai sekarang tidak punya akun TikTok, Bapak. Jadi memang sebenarnya untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak itu tidak harus selalu dengan menggunakan TikTok. Benar yang disampaikan Pak Nur tadi, itu bukan harga mati. Jadi sebenarnya bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri anak? Nah itu Bapak Ibu, terutama tadi pernahnya ya Bu Reni tadi, ya itu barangkali bisa mengkaji lagi apa yang menjadi tanda petik anak gitu. Nah jadi barangkali yang pertama adalah Bapak Bu Reni bisa mengajak anak itu sering bercerita. Ketika anak itu sering dimintai pendapatnya, sering diajak berkomunikasi, bercerita, itu secara tidak langsung itu menumbuhkan rasa percaya dirinya, rasa percaya diri dalam keterampilan berkomunikasi, keterampilan berbicara, menyampaikan pendapat seperti itu. Kemudian juga kita bisa mendorong anak itu untuk berani melakukan hal yang baru. Nah, melakukan hal yang baru itu tidak harus selalu kemudian harus berhasil. Ketika tidak berhasil pun kita juga harus bisa mengapresiasi anak. Ketika anak melakukan sesuatu, misalkan mengerjakan tugas, menghabiskan makanannya, kemudian selesai mengerjakan tugasnya, selesai mengerjakan PR-nya, itu bisa diberikan apresiasi, bisa diberikan reward. Reward itu tidak harus selalu berupa benda atau hadiah, tapi bisa dengan berupa pujian, raut muka kita yang senang, dengan memberikan jempol, dengan mengucapkan sesuatu yang membuat anak itu tuh tumbuh rasa percaya dirinya. Oh ternyata saya bisa, oh ternyata saya mampu. Nah itu. Nah, jadi kita harus bisa mengajak anak itu untuk mengeksplor kelebihannya. Begitu ya Bu ya. Kemudian juga ketika kemudian anak itu gagal atau melakukan kesalahan, itu juga jangan kemudian jangan dalam bentuk memarahi atau membentak, tetapi bisa dengan menegur penuh kasih sayang. Nah, bagaimana caranya? Ya dengan bahasa yang halus, bahasa yang dimengerti anak, berikan alasan-alasannya sehingga ketika anak itu gagal, kemudian tidak mempengaruhi mentalnya. Oh, ternyata memang gagal itu wajar. Menang kalah itu biasa. Nah, itu yang harus ditanamkan anak sehingga anak itu bisa muncul rasa percaya dirinya. Oh, ternyata saya bisa. Oh, ternyata saya mampu. Saya oke kok. Saya tidak kalah dengan yang lainnya. Saya tidak harus bermain TikTok. Begitu. Gitu ya barangkali yang bisa saya tambahkan dari Pak Nur Irfan tadi. Terima kasih. Terima kasih Bu Siwi. Wah, ini tadi masukan yang sangat mahal untuk Bu Reni.
Saya yakin anak Bu Leni itu anak yang aktif sebenarnya, tapi mungkin perlu pembiasaan. Pembiasaannya bisa dilakukan bercerita di rumah atau diajari storytelling, bisa. Jadi anak itu lebih aktif ketika di sekolah juga. Terima kasih Bu Siwi, terima kasih Pak Irfan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini dari Bapak Satria Yuda Wicaksana, kemudian Ibu Ismiati dan Ibu Yuli Astuti ditunjukkan untuk Bapak Nur Irfanuddin. Pertanyaan ketiga peserta webinar ini hampir sama, kalau boleh saya ringkas adalah bagaimana model pembelajaran yang benar-benar cocok atau aplikatif untuk meningkatkan kemampuan generasi alfa. Dan juga ini ada tambahan lagi, bagaimana cara memaksimalkan kemampuan anak ketika di sekolah ini, terutama pada mapel-mapel tertentu di saat kita ini belajarnya daring, kan itu susah. Ya, untuk Pak Irfanuddin silahkan. Terima kasih. Saya mencoba menjawab, tapi saya yakin jawaban saya tidak 100% ya, karena semuanya tidak ada yang bisa diukur secara 100% benar, karena semuanya juga saling belajar. Betul. Untuk pembelajaran yang kita desain untuk memaksimalkan, sebenarnya kita analisis terlebih dahulu kemampuan kita, kemampuan anak-anak kita, orang tua kita di kondisi daring seperti ini. Jadi di awal itu kita istilahnya melakukan asesmen, pendataan. Berapa orang tua yang punya perangkat yang siap untuk PJJ, untuk daring dan sebagainya. Berapa guru yang bisa melaksanakan, berapa guru yang belum bisa dan sebagainya. Nah, dari situ kita bisa menentukan langkah. Pembelajarannya kita desain seperti apa. Kemudian selanjutnya diimplementasi tentu berbeda di satu tempat dengan tempat yang lain, tetapi esensinya adalah pembelajaran yang menurut kami model yang selama ini kami pakai, dan alhamdulillah walaupun mungkin tidak bisa 100%, itu adalah tadi kita menyiapkan konten video atau penugasan. Jadi kita gambarannya yang kita lakukan, kami lakukan itu adalah satu, membuat video pembelajaran, kemudian mendesainnya lebih aplikatif seperti LKPD. Jadi kita ada panduan dari orang tua harus seperti ini, anaknya seperti ini, orang tua seperti ini, anaknya seperti ini, sehingga anak dan orang tua itu belajar bersama, menemukan sendiri apa yang dipelajari. Alhamdulillah kita bisa lihat indikatornya seperti ini. Indikator mudahnya ini berhasil atau tidak. Dan kami mencoba melihat itu, dan bisa terlihat itu bagi orang tua yang mendampingi sungguh-sungguh dengan baik mengikuti apa yang sudah kita buat, itu anaknya bisa. Tetapi kalau orang tuanya hanya memperlihatkan HP-nya saja, ini videonya ditonton, kemudian dikerjakan, diselesaikan, itu mungkin secara tugas terselesaikan. Tetapi ketika ada PTM terbatas, kita ajukan mungkin soal yang sama, tidak bisa. Berarti saya yakin di rumah hanya meniru orang tuanya. Misalnya orang tuanya bilang itu jawabannya 6, itu jawabannya 11, hanya ditulis saja, tidak ada proses di situ. Tetapi bagi orang tua yang mungkin saya prediksi itu bisa meluangkan waktunya untuk mendampingi benar-benar dengan baik di rumah, itu anaknya juga bisa. Nah, kemudian bervariasi tadi. Sesekali kita ajukan kuis online, kemudian sesekali kita adakan telekonferensi, Zoom meeting, pakai Google Meet dan sebagainya. Jadi kemudian yang paling penting adalah tadi apresiasi. Anak mau hafalan, karena di kami ada hafalan, setoran hafalan. Mohon maaf kalau dalam bahasa Jawa itu plegak-plegu gitu ya, tertatih-tatih, bahkan sambil membaca. Tapi saya sebagai guru wajib memberi apresiasi, karena dengan tertatih-tatih, terbata-bata itu lebih baik daripada yang tidak hafalan.
Maka saya posting di WhatsApp saya, luar biasa Mas ini sudah mau hafalan dan sebagainya. Itu menjadikan semangat besok ketika diundang Zoom meeting untuk hafalan, mau gabung lagi. Seperti itu. Alhamdulillah selama ini pola-pola seperti itu bisa kita laksanakan dengan baik dan menunjukkan hasil yang minimal baiklah, seperti itu. Mungkin tidak sesuai tujuan, tapi dari aspek-aspek minimalnya bisa tercapai. Selain itu kita selalu koordinasi sama orang tua. Orang tua tidak bisa ini, kita yang mendampingi gitu. Jadi orang tua harus terbuka dengan sekolah. Mas ini kemarin tidak mau sholat gini, misalnya Mas ini tidak mau belajar ini. Simpel saja, orang tua hanya pengen tolong buat voice note untuk menasehati. Oke, saya buat voice note langsung teruntuk anak-anak hebatku kelas 2D, mari kita syukuri nikmat ini. Kemudian tolong ya dikurangi game online-nya. Kemudian lain harinya ada feedback dari orang tua. Alhamdulillah setelah mendengarkan suaranya anak saya mau mengurangi gamenya. Seperti itu. Jadi sebenarnya kita minta aja orang tua itu mintanya apa kita beri selama kita bisa. Kalau hanya voice note, video call, insya Allah bisa. Ya mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih Pak. Mohon maaf, terima kasih Bu Sri dan Terima kasih Pak Nur penanya. Irfanuddin. Terima kasih atas jawabannya, contoh-contohnya. Jadi yang saya tangkap dari Pak Irfan tadi ya, pihak sekolah itu benar-benar membangun kerjasama yang baik dengan orang. Kewajiban belajar ini tidak ditujukan sepenuhnya kepada guru, tapi juga orang tua. Nah, bagi Bapak Ibu, ini untuk saya sendiri juga, kalau sebagai pendidik, kalau misalnya kita komunikasinya dengan orang tua belum maksimal, mulai kita upayakan untuk memaksimalkan komunikasi demi maksimalnya juga perkembangan anak, apalagi di era belajar jarak jauh ini. Selanjutnya, tadi kesempatan bertanya secara langsung, Bapak Ibu peserta webinar, saya beri kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada para narasumber, monggo. Bapak Ibu panitia mungkin saya bisa dibantu kalau ada yang raise hand dan saya tidak jeli melihat. Tidak ada. Kalau tidak ada penanya lagi, maka saya akan memberikan waktu kepada kedua narasumber untuk memberikan closing statement mengenai bahasan kita pada webinar kali ini. Untuk yang pertama kepada Ibu Sibi, monggo closing statement-nya Bu. Mohon izin bisa Pak Irfan dulu karena saya mau pindah tempat. Oke, Pak Irfanuddin. Oke, monggo memberikan closing statement mengenai webinar, tema webinar pada pagi hari ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Kembali mengulas bahwasanya setelah lahir di dunia ini generasi alfa, maka dari itu kita harus siap sebagai guru untuk mengarahkannya. Kita semua teori yang saya baca, teori sependek yang saya tahu, bagaimana generasi ini ke depan belum terprediksi. Tipikalnya, karakteristiknya belum bisa terprediksi. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah tanamkan karakter, karena sejauh apapun generasi kita yang akan datang, karakter pasti akan tetap dibutuhkan. Jujur, etos kerja yang tinggi, akhlak yang baik, spiritualitas yang kuat, itu adalah merupakan fondasi yang sangat penting perlu kita tanamkan. Beberapa kesempatan yang lalu di Jepang sangat bangga anak SD itu lebih bangga bisa antri daripada pinter matematika. Bagaimana kita mengimplementasikan hal-hal yang seperti ini untuk anak-anak kita? Sebagai guru, kita sekarang dalam masa pandemi seperti ini, masa yang di luar prediksi, masa yang luar biasa, maka kita juga perlu usaha yang luar biasa juga untuk menjawab tantangan ini. Sulit, berat, itu bukan berarti tidak bisa. Pasti bisa kita lalui pandemi ini
kondisi seperti ini dengan usaha yang lebih baik. Satu keyakinan bahwasanya kasih sayang kita, guru-guru, orang tua kepada anak-anak kita tak akan pernah bisa tergantikan oleh teknologi secanggih apapun. Oleh karena itu, berikan anak-anak kita kasih sayang yang tulus untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik. Sukses selalu untuk semua panitia, semua guru-guru hebat Indonesia, dan saya mengucapkan terima kasih sekali kepada semua pihak dari Univet, dari teman-teman kelas 4, Daljab 2, PGPG, PGSD, Univet, teman-teman dari SD TMTA Sukoharjo, dan yang terkhusus My Lovely, Siti Fatimah, dan Baby Azura. Terima kasih sekali, semoga bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfanuddin closing statement-nya dan motivasi untuk kita dan orang tua nantinya dalam memberikan pendidikan terbaik bagi putra-putri kita. Bu Siwi? Iya. Oke, monggo memberikan closing statement. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Sri atas kesempatannya. Yang jelas dari saya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya kita semua adalah orang tua yang hebat, orang tua yang memiliki anak-anak yang unik, berbeda, istimewa, dan spesial tentunya, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan PR kita sebagai orang tua dan juga sebagai pendidik adalah untuk selalu bisa membersamai anak-anak kita, menciptakan cinta kepada mereka, menciptakan kasih sayang kepada mereka, memberikan pengalaman yang berharga untuk mereka dengan cara kita memberikan cinta yang utuh, cinta yang tulus kepada anak-anak kita, peserta didik kita. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia atas kepercayaannya dan juga kerjasamanya sehingga acara kegiatan webinar pada pagi siang hari ini berjalan dengan lancar. Selamat untuk teman-teman semuanya, alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan partner narasumber pada pagi hari ini, terima kasih juga kepada Pak Nur Irfanuddin, semangat dan selamat, karena ini juga merupakan salah satu mahasiswa PPG kami yang berprestasi, walaupun kita tidak berjumpa sebelumnya. Alhamdulillah, walaupun dengan komunikasi yang singkat kemarin beberapa hari sebelumnya ini, alhamdulillah kita sudah bisa menjalin kebersamaan dan bisa menciptakan kegiatan webinar ini dengan sungguh sangat luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siwi, terima kasih atas ilmunya, kesempatannya yang diberikan, insya Allah bermanfaat untuk kita sebagai orang tua maupun pendidik. Bapak Ibu, sampailah kita di penghujung acara diskusi. Tadi kita sudah dengar mengenai pemaparan materi dari kedua narasumber, kemudian kita juga sudah mendiskusikan beberapa permasalahan, karena waktulah yang membuat kita tidak bisa berlama-lama, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, namun jika Bapak Ibu ingin lebih lanjut mengetahui mengenai permasalahan ini, mungkin bisa tanya ke Pak Irfanuddin secara langsung mengenai penerapan ataupun best practice-nya beliau diterapkan di pembelajaran di sekolah. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai orang tua maupun pendidik memang tidak bisa menyalahkan 100% kepada anak. Karena kitalah yang membentuk anak mau jadi apa, kita harus mampu memberikan teladan yang baik, jadi role model yang baik, kita harus meluangkan waktu kita untuk anak-anak kita, membersamai mereka, karena mereka yang dibutuhkan utamanya adalah kasih sayang. Mau semewah apapun hadiah yang Bapak Ibu berikan, mau sekeren apapun, semahal apapun, tapi hadiah terbaik adalah kasih sayang dan contoh. Dan tak lupa adalah waktu. Nah, itu tadi sedikit kesimpulan yang bisa saya ambil dari diskusi pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam memimpin diskusi banyak
kekurangan, terutama pada tutur kata saya. Apabila ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan kepada Bapak narasumber, Ibu narasumber, ataupun kepada peserta webinar yang lainnya. Cukup sekian, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, perihal penerbitan sertifikat, dimohon untuk mengisi daftar hadir pada link yang kami share di kolom chat dan juga di grup Telegram, dan akan kami tunggu hingga pukul 1. Selanjutnya, acara webinar ini akan ditutup oleh Dekan FKIP Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo oleh Bapak Dr. Andes Tony Hersan MH. Kepada Bapak Dr. Andes Tony Hersan MH, kami persilahkan. Tes sinyal, apakah terdengar suara saya? Sampun, Bapak. Dengar, Pak. Dengar, Bapak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, segenap mahasiswa PPG FKIP angkatan kedua kelas 4. Yang saya banggakan segenap peserta webinar dari seluruh penjuru Nusantara yang bergabung di ruangan ini. Yang saya banggakan, saya hormati narasumber. Yang pertama Bapak Nur Ervanuddin dari SDIT MTA Sukoharjo. Juga narasumber yang saya hormati Ibu Dwi Anggreni Siwi dari Univet Bantara Sukoharjo, juga moderator Ibu Sri Mujiwanti yang telah mengantarkan acara ini dengan baik, dan segenap dosen, pejabat, pengelola yang tergabung di ruangan ini. Pertama sekali mari kita bersama-sama manjatkan puji syukur alhamdulillah karena webinar kali ini yang berlangsung sejak pagi tadi sampai dengan saat ini telah berjalan dengan lancar, tanpa halangan suatu apapun. Sinyal lancar, semua lancar, peserta juga aktif. Ini semua tak lupa karena berkat karunia kita bergabung di ruangan ini. Tadi saya sebut narasumber, saya balik mengapa tidak Bu Dwi Anggreni Siwi, karena saya sebetulnya tidak perlu berterima kasih kepada Bu Siwi, karena beliau orang luar, orang dalam, ya, orang Univet itu sudah kewajiban. Maka saya sebut belakangan. Maka yang saya hormati Pak Nur yang telah berkenan memaparkan, memberikan materi ini luar biasa, sehingga menjadi sumber bagi kita untuk belajar. Nah, harus dipahami ya bahwa konsep tentang belajar saat ini kan menggunakan paradigma baru. Kita semua adalah guru. Ya, kita semua adalah guru. Itu yang pertama. Yang kedua, kita semua adalah murid. Kita semua adalah murid. Yang ketiga, dimanapun adalah kelas. Itu artinya apa? Artinya kita bisa di dalam kelas, dimanapun kita berada. Entah di kelas sesungguhnya, atau di kelas yang sangat luas, atau di kelas yang sempit tapi luas. Ini kan sempit tapi ini kelas. Artinya disitulah ajang kita untuk bisa menjadi guru, juga sekaligus menjadi murid. Ya kan? Artinya apa? Maka konsep belajar itu, jangan salahkan, guru pun bisa menjadi murid. Nah, dalam dunia PPG ini, banyak sekali dosen itu menjadi murid. Karena apa? Karena dia bisa tanya kepada mahasiswanya, untuk apa? Untuk nambah pengetahuan gurunya. Gitu. Ini yang pokok ya, sehingga Pak Ibu, ini yang paling utama, kita semua adalah murid, kita semua adalah guru, dimanapun adalah kelas. Ini yang perlu Anda perhatikan. Nah, kita kembali ke tema webinar kali ini.
saya sebagai dekan di FKIP Universitas Bantara Soekarjo, di mana Prodi PPG merupakan salah satu unit yang di bawah kelola dari FKIP Universitas Bantara Soekarjo. Maka yang pertama saya patut mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mahasiswa PPG, utamanya angkatan kedua kelas 4 yang telah berhasil menggelar agenda ini. Walaupun ini di hari kerja, saya yakin nanti setelah ini Anda harus masuk kelas karena harus melanjutkan perkuliahan yang semestinya. Ini luar biasa karena Anda bisa menyempatkan waktu di waktu yang sempit. Kan menyempatkan waktu di waktu yang sempit ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Ini perlu saya apresiasi. Nah, berikutnya terkait hal ini saya apresiasi ya telah menggariskan. Nah, terkait dengan generasi ini. Saya yakin di antara sekian yang tergabung masih 199. Saya yakin yang lahir di era baby boom mungkin hanya saya. Betul ya? Karena saya itu lahir di antara tahun 1946 sampai dengan 1964. Usia saya itu baru 16 tahun, lebih sedikit. Tahu maksudnya? Tahu Mbak Sri Mujiwati? Dibalik ya Pak. Nah, Ianya. dibalik. Dibalik. Ya, Mbak Iska ya, usia saya baru 16 tahun lebih sedikit. Artinya apa? Artinya usianya 61 lebih. Artinya apa? Saya itu orang yang lahir di era Bobby Bombs. Tidak banyak juga yang lahir di era generasi X. Karena 65 sampai 76. Saya yakin kelas ini yang masuk room ini tidak banyak yang lahir di era generasi X. Sebagian besar saya yakin Anda lahir di generasi milenial. Nah, generasi inilah yang mengubah dunia sebetulnya. Ya kan? Siapa yang mengubah dunia? Generasi milenial yang mengubah dunia. Nah, generasi milenial inilah lalu melahirkan ada generasi Z, ada generasi Alpha. Saya tidak tahu ya, apa kelas ini ada yang lahir di generasi Z? Ada enggak? 96 ke sini. Tidak ada ya? Millennials Pak kebanyakan. Milenial semuanya. Ya, artinya semua milenial. Tetapi Anda nanti akan punya anak di mana? Nah, anak-anak Anda lah yang masuk generasi Z dan generasi Alpha. Itu. Sehingga ini penting, saya mengapresiasi karena apa? Karena memang Anda ini lahir di era tanggung, ya kan? Anda lahir di era milenial, tapi Anda melahirkan generasi Alpha. Kalau saya tahu semuanya, mulai generasi tidak ngerti apa-apa sampai ngerti apa-apa. Saya itu ngerti listrik itu tahun 90. Tahun 79. Saya itu mengerti listrik itu karena gara-gara saya kuliah di Jogja. Saya kos. Baru tahu listrik. Artinya menggunakan listrik. Tahu telepon jadi situ. Tahu telepon. Telepon masih ongkel. Ongkel itu di Soekarjo, saya menggunakan telepon mulai ya sejak kuliah. Baru menggunakan telepon. Itu pun telepon masih telepon biasa. Di Soekarjo tahun 86, itu Bu Siwi mungkin belum lahir ya Bu Siwi. Karena Bu Siwi orang Soekarjo. Saya di Soekarjo tahun 86. Belum, Bapak. Ya, tahun 86. Telepon itu masih telepon engkol. Engkol itu kalau nyambung, telepon nyambung ke kantor cabang Soekarjo. Di Soekarjo masih disambungkan ceklek, krek 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 krek. Ceklek, krek 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 krek. Ceklek, krek 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 krek. Teriak-teriak, enggak teriak-teriak enggak dengar. Baru tahu telepon otomatis. Tahu HP tahun 99. Baru tahu HP. Itu pun HP zaman dulu. Yang bisa untuk ganjel mobil tidak berhenti. Itu. Nah, ini yang pokok bagi Anda. Sehingga saya bersyukur Anda telah mengkaji apa itu generasi Alpha. Nah, memang yang anak-anak Anda lah yang lahir di generasi Alpha. Termasuk cucu saya juga lahir di generasi Alpha. Itu cucu saya. Ada yang lahir di generasi Z. Tapi nanti sebagian besar akan lahir di generasi Alpha. Nah, yang pokok Bapak Ibu sekalian, Anda juga harus paham mengapa harus
seperti apa, itu penting bagi Anda. Kenapa? Karena sudah dijelaskan oleh dua narasumber tadi, generasi alfa itu kan lahirnya di era teknologi. Bahkan lahirnya pun sudah di teknologi. Ya kan? Saya mau lahir tanggal 17 Agustus. Sudah di program, Bapak, besok anak kita lahirnya tanggal 17 Agustus. Artinya apa? Lahir karena era teknologi. Bisa disengaja itu. Tanggal sekian. Walaupun saya pernah mau menyengaja, gagal. Siapa? Lahirnya cucu saya. Mau saya sengaja lahir tanggal 9, bulan 9, ternyata gagal. Karena apa? Karena tidak mau lahir direkayasa. Ternyata apa? Lahirnya tanggal 7, bulan 9. Ya tidak apa-apa. Itu. Artinya apa? HPL-nya beda itu apa? Itu teknologi. Kalau ya teknologi tidak harus teknologi komunikasi, tidak harus. Tapi yang pasti adalah dia sudah lahir di era teknologi, maka anak-anak ini sudah canggih menggunakan teknologi, utamanya teknologi elektronik. Tidak bisa baca, tapi bisa mengoperasikan gadget, ya kan? Cucu saya itu waktu itu belum bisa baca, tapi memilih gambar, memilih video yang mau diputar itu bisa. Itu, ya kan? Mereka tumbuh di saat orang-orang lain itu baru senang-senang nonton video, ya kan? Tapi anak-anak ini sudah cenderung membuat konten. Nah, ini ciri alfa kan seperti itu. Termasuk cucu saya. Cucu saya itu pinter membuat konten-konten video. Termasuk yang belum sekolah SD sudah bisa membuat konten. Walaupun dibantu oleh orang tuanya. Tapi yang ngisi, yang ngomong cucu saya. Belum SD sudah bisa membuat konten. Itu ciri generasi alfa. Ya kan? Hanya memang yang perlu Anda pahami itu. Jadi memang orang-orang generasi alfa ini sudah suka teknologi dan sebagainya, monggo ini. Maka orang tua harus bagaimana? Nah, tadi sudah banyak dipanjang lebarkan. Saya ingin menegaskan ulang bahwa bagaimana Anda nanti menghadapi generasi alfa. Nah, Mbak Iska, Mbak Simujiati, kemudian narasumber sendiri, itu anak-anaknya lahir mungkin generasi alfa juga ya. Bukan artinya lahir-lahir di generasi alfa. Harus bagaimana? Nah, mau tidak mau orang tua suka tidak suka harus yang sekurang-kurangnya tahulah. Ojo goblok-goblok banget lah. Ya kan? Ya jangan goblok-goblok banget lah. Tapi minimal apa? Minimal orang tua ini ngerti tentang walaupun tidak bagus tapi tentang IT. Contohnya saya, ya kan? Saya ini di antara teman-teman yang tua-tua tanya Bu Siwi. Saya dianggap pinter ya Bu Siwi ya. Artinya untuk menggunakan IT dianggap pinter. Walaupun saya tidak pinter. Hanya karena kemaki saja kan. Hanya karena kemaki saya dianggap pinter. Padahal saya tidak pinter. Nah detail ya bunek juga. Saya itu ngajar PPG. Bagaimana supaya membuat video pembelajaran gini-gini, apa saya bisa? Tidak bisa. Tapi saya ngerti teorinya, praktek. Pinter cucu saya. Sehingga saya itu, untuk hal tertentu, saya itu harus berguru ke cucu saya. Itu artinya apa? Itu saya katakan tadi, kita semua adalah guru. Maka saya pun mau tidak mau, suka tidak suka, berguru ke cucu saya. Itu kenapa? Ya inilah era. Maka kalau Anda banyak memberi memerintah, menyuruh, memberi nasihat kepada anak-anak generasi alfa itu tinggal lari, itu betul itu. Tinggal lari. Kenapa? Karena anak tidak butuh perintah. Tidak butuh nasihat. Ya kan? Bagaimana baiknya? Nah, baiknya Anda memberi contoh, kan begitu. Itu. Sehingga jangan beri hadiah lah. Berilah pengalaman, kan seperti itu. Biarkan anak berekspresi. Tadi melarang TikTok, sekarang tidak boleh melarang TikTok, jangan larang, biar saja. Karena memang itu akan menimbulkan rasa rendah diri. Betul ya, kalau teman-temannya pinter membuat TikTok, pinter membuat apa? Saya tidak ngerti ya macam-macam. Selain TikTok apa itu Pak yang merekam itu loh?
Ya pokoknya ngono kuwi lah. Itu anak Anda ndak bisa, ya ketinggalan zaman. Di era pergaulan sekarang akan minder, praktis akan minder. Maka yang penting apa? Yang penting jangan jarang TikTok-nya, tapi kontennya. Nah, itu yang pakai, yang pokok. Kontennya sesuai dengan umur, ya kan? Nonton televisi sekarang ada TV digital, ya kan? Ada TV streaming. Kan di situ ada mode anak, ya kan? Ya klik saja mode anak. Kalau Anda tidak klik mode anak, bahaya memang di era ini. Anda yang kaya, yang modern, punya Netflix, punya bla 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 bla, ya kan? Tidak boleh memutar hal-hal yang berbau porno. Tapi ada teknologi untuk bobol itu, ya Pak Nur Irfan ya. Ada teknologinya. Nah, Anda normal muter pakai Google, pakai Mozilla, ngeklik ya enggak ketemu. Saya coba terobos pakai ya tertentu, pakai VPN. Saya ngomong VPN-nya apa ya? Tembus juga, sama saja. Yang penting apa? Yang penting bagaimana orang tua mengontrol, mengendalikan. Ini di era menghadapi generasi alpha. Tolong ya, jadi generasi alpha Anda harus yakin betul bagaimana Anda seorang guru harus bisa meyakinkan untuk apa? Untuk mendidik anak-anak Anda yang memang sudah lahir di generasi alpha. Itu sehingga harus seperti apa? Saya yakin kedua narasumber sudah memberikan. Nah, kalau belum puas silahkan Anda mencari materi yang lain. Bisa komunikasi dengan Bu Siwi, nomor HP-nya dibuka, Pak Nur, nomor HP dibuka, nomor HP pasif, datangi sekolahnya. Dan ada alamat sekolahnya, Bu Siwi ke kampus. Silahkan enggak apa. Untuk apa? Untuk berdiskusi bagaimana kita menghadapi generasi alpha yang memang baru lahir tahun 2010 ke sekarang, sehingga baru usia 12 tahun. Tapi tentang teknologi, tentang apa-apa sudah bisa. Tadi Bu Siwi ngomong tentang Pak kok sudah punya jenggotnya, Pak kok sudah punya. Kenapa enggak tanya yang lain enggak kelihatan? Bulu keleknya sudah ada belum ya? Itu ya namun naik ke monggo lah. Itu tentang ya. Maka Anda bisa menggunakan teknologi untuk memanfaatkan anak-anak bagaimana Anda mendidik pada generasi alpha. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan, dan yang terakhir saya selaku dekan di FKIP yang utamanya memohon maaf kepada segenap peserta webinar apabila dalam penyelenggaraan kurang bagus, kurang sempurna. Karena apa? Karena memang ini adalah agenda murni dari mahasiswa. Sehingga sama sekali tidak terkendali, dalam artian tidak dibimbing secara intens oleh pengelola prodi, karena memang ini merupakan ajang bagi mahasiswa untuk melatih bagaimana bisa berkomunikasi ilmiah, baik lisan maupun tulisan. Bisa berpikir secara logis, kritis, dan analitis. Salah satunya adalah wajib menggelar webinar. Maka narasumbernya harus, salah satunya adalah murid dari yang ikut PPG. Saya tidak tahu apakah sudah menyertakan, karena kalau semua narasumbernya orang luar kurang bagus, kurang melatih, maka sebaiknya salah satu di antara sekian narasumber itu harus mahasiswa PPG. Pak Nur bukan mahasiswa ya Pak Nur ya? Saya mahasiswa Dalsep 2 kelas 4 juga, Bapak. Oh, kelas ini ya, bagus, terima kasih. Artinya apa? Itu artinya sukses Anda. Ya, artinya apa? Artinya Pak Nur sebagai mahasiswa sudah bisa jadi narasumber yang saya nilai bagus juga, kan saya ngikuti. Itu artinya apa? Artinya apa yang dikehendaki oleh universitas itu berjalan, yaitu adanya indikator kinerja tambahan. Karena dengan cara seminar seperti ini, kan kita bisa berkomunikasi ilmiah, lisan. Kenapa? Karena Pak Nur ngomong lisan, ditanya lisan, dijawab lisan. Walaupun karena teknologi, pertanyaannya lewat chat, tulisan. Itu artinya apa? Bisa berkomunikasi secara ilmiah, baik lisan maupun tulisan. Bisa berpikir logis, kritis, dan analitis.
Tadi sudah, ya kan? Artinya apa? Itu artinya webinar ini berhasil untuk tujuan 2. Komunikasi ilmiah, lisan tulisan, yang kedua berpikir logis, kritis, dan analitis. Itu berhasil. Makanya kalaupun ada kekurangan, kekhilafan, mohon maaf, terutama untuk bagi Bapak Ibu peserta yang datang dari luar. Kalau dari dalam, otomatis, nek ra maklum kebangetan. Ngono wae. Kalau yang luar mohon untuk dapat dimaklumi bila ada kekurangan, ada kelemahan, karena bukan disengaja, semata-mata karena kekurang pengetahuan, kekhilafan dari mahasiswa kami yang menggelar acara ini. Tetapi secara umum saya mendengarkan, melihat, walaupun tidak utuh. Mengapa tidak utuh? Karena tadi jam 8 saya masih harus mengajar, sehingga masuknya agak telat. Dan juga saya sengaja, karena apa? Tugas saya kan berbicara di akhir. Maka ya saya masuk agak-agak belakangan. Dan saya bisa mengikuti mulai Bu Siwi mendengarkan, Pak Nur mendengarkan penuh, tahu persis apa yang disampaikan. Itu sehingga mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda sekalian, lebih cerdas, lebih pintar, lebih berkreatif, lebih kritis, dan lebih analitis. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, apresiasi untuk kelas Daljab 2, kelas 4, yang telah sukses menggelar acara ini. Mudah-mudahan untuk tugas berikutnya yang tambahan, yaitu membuat artikel dan membuat pengabdian juga dapat dilaksanakan. Itu dapat belakangan, tidak harus sekarang. Yang penting sampai sebelum Anda dinyatakan lulus oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa meyakinkan, menambah yakin apa yang Anda telah sampaikan, yang telah Anda peroleh, nambah wawasan. Kalau tambah, kalau tidak, mudah-mudahan tetap ada manfaat, meskipun sekecil apapun manfaat itu. Sekian untuk itu, mari kita bersama-sama kita tutup webinar dengan tema tantangan mendidik generasi alfa di era digital yang diselenggarakan oleh program studi PPG FKIP Universitas Bantara Soekarjo, khususnya Daljab 2 kelas 4. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Webinar secara resmi saya nyatakan ditutup. Pesan terakhir, sertifikat, makalah, artikel, dan sebagainya harus dapat dikirimkan, harus dapat diterima oleh semua peserta sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan. Untuk peserta, bila ada kendala, mohon hubungi panitia. Sekian, terima kasih, mohon maaf, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Tony Harsan MH. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum acara kita tutup, mari kita melakukan sesi foto bersama. Mohon untuk mengaktifkan kamera Bapak Ibu karena akan dipandu langsung oleh si dokumentasi kita. Iya, neng ini gitu. Bosan ketutul apa itu? Ini tak apa. Iya, Mas. Bapak Ibu sekalian, mohon untuk sesi terakhir kita sesi foto. Kita mulai ya.
Kalau PA-nya kelas ini siapa, Mas? Ibu Nuratri. Nuratri. Apa ya? Banter men suaranya. Ada angin kencang. Monggo Bapak Ibu sesi foto dulu. Yang pertama. 1, 2, 3. Bentar. Halaman kedua. 1, 2, 3. Tahan dulu nggih. Bentar. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Halaman keempat. Oke, cukup Bu. Terima Bapak Ibu. Terima kasih. Sesi foto sudah selesai. Oke, selamat sukses semuanya. Dadah. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih Pak Tahun. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih Pak Dekan. Sama-sama sukses semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Baik, kembali kami mengingatkan untuk door prize. Terima kasih semuanya. Untuk door prize yang pertama ini adalah Andi Mulyadi Sihombing. Kemudian yang kedua Umi Mayangsari. Ketiga Reni Kustanti. Keempat Indria Swati. Kelima Deva Gatose. Dan yang keenam Ahmad Abdullah. Untuk pemenang door prize nanti akan dihubungi langsung oleh panitia dan akan mendapatkan pulsa senilai 50.000. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada pelaksanaan webinar melakukan kesalahan. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi nak? Nak aku yang ini nak? Nak. Kata bayar. Ya. Tak ingin sebenarnya. Tak bayar. Harmandia. Buat. Saya mau tak baru. Aku coba sih. Aku coba. Aku